Iya, orang ke depan. Dan bisa membantu memelihara kerukunan umat beragama. Jadi saya butuh bantuan, butuh dukungan dari Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, yakni Bapak Dr. Agus Haji Bunyamin Dafni, yang alhamdulillah Bapak Wali Kota telah hadir di depan kita semua. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan Bunyamin Dafni. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta acara sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan dan toleransi beragama, dengan narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Haji Makhrudin Zuhri, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian dari Kesbangpol dan mewakili Bapak Talang Mahyudin, Bapak-bapak dan Ibu sekalian para peserta semuanya, Pak Camat dan saya ingin izin berdiri sedikit. Pada pagi hari ini sangat kontekstual. Sebentar lagi kita akan merayakan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebentar lagi. Tidak terasa bahwa 79 tahun yang lalu kita tidak bisa membayangkan seperti ini. Tapi kita tidak juga belum bisa membayangkan 79 tahun ke depan akan seperti apa Indonesia. Yang pasti bahwa hari ini Indonesia adalah sebuah negara yang kita sudah paham semua, sangat kaya, sangat fenomenal. Pernah satu saat saya mendapat cerita bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dalam sidang di dunia internasional, beliau ditanya oleh salah satu pemuka, ya pokoknya presiden atau dari negara yang lain, bagaimana Indonesia. Dijelaskan oleh Bapak Jokowi pada waktu itu bahwa Indonesia punya sekian ribu suku bangsa, bahwa Indonesia terdiri dari sekian ribu pulau, bahwa Indonesia punya sekian ribu bahasa, Indonesia punya sekian ribu kebudayaan, kesenian, makanan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan dalam satu pulau saja itu beda-beda. Pulau Jawa saja antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah berbeda, kulturnya, bahasanya, orang-orangnya, dan lain-lain sebagainya. Dan semua anak bangsa ada di Indonesia. Lalu pimpinan negara lain ini mengatakan kepada Bapak Jokowi bahwa Bapak jangan bangga dulu dengan keragaman tersebut. Contoh Uni Soviet, Pak, beliau bilang, bagaimana tidak kuatnya komunisme sebagai sebagai paham negara, militernya sangat kuat, presidennya punya kekuasaan yang sangat mutlak. Uni Soviet terakhir dipimpin oleh Gorbachev, akhirnya bubar dia, jadi negara Rusia, jadi negara Chechnya, jadi negara ini, dan seterusnya. Kemudian juga lihat di Yugoslavia, waktu itu presidennya Joseph Broz Tito, sama pahamnya komunis, kuat sekali. Tidak ada kepemilikan individu, tidak ada sertifikat hak milik, semuanya milik negara. Negara mengatur sampai kepada
hal-hal yang kecil. Kemudian militernya kuat, tidak boleh ada paham yang lain, agama tidak diperkenankan dan lain sebagainya. Akhirnya pecah menjadi negara-negara kecil. Apa saya nggak hafal negara-negara ex Yugoslavia, tapi Ceko, kemudian negara apalagi kayak gitu ya Pak ya. Lalu Bapak Presiden dengan enteng menjawab, Yugoslavia dan Uni Soviet tidak punya alat pengikatnya. Beragam mereka, keras mereka dalam paham nasionalisme, tapi tidak punya alat pengikatnya. Kami memang negara dengan berbagai macam pulau, negara berbagai macam, tapi kami punya alat pengikatnya, yaitu Pancasila. Mereka nggak punya. Jadi Pancasila ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah alat pengikat kita. Bukan saja nilai-nilai dari Pancasilanya, tapi bukan saja sila-sila dari Pancasilanya, sila pertama sampai sila kelima, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ini yang menjadi pengikat kita. Boleh beragam suku, beragam agama, beragam kebudayaan, tapi kita satu, Bhinneka Tunggal Ika, dan itu semua ada di Pancasila. Oleh karena itu bagi kita, bagi bangsa Indonesia beruntung punya nilai-nilai Pancasila yang mengikat perbedaan-perbedaan kita. Tapi jangan terpukau dulu karena peradaban manusia semakin maju saat ini, ditandai dengan penggunaan teknologi komunikasi. Dulu ada tukang pos yang nganterin surat kita 2 hari, 3 hari, 4 hari. Sekarang tukang pos berhenti, tidak bisa lagi bekerja karena kita ngirim beritanya pakai WhatsApp, pakai message, pakai video call, pakai apa aja dari alat yang sekecil itu. Kemudian juga dulu kasir, sekarang kasir masih ada, tapi kasir sebentar lagi hilang karena kita bayar udah tinggal pakai apa? Pakai QRIS, pakai kode kayak gitu tinggal itu. Dulu waktu saya jadi camat, Pak Mamat sekarang jadi camat. Saya jadi camat tahun 88. Kalau nanda tangan akte itu dompet saya tebal Pak. Iya, karena uang PPHT kan memang hak camat. Dompetnya tebal. Sekarang dompet saya tipis. Kenapa? Karena uangnya udah pakai plastik. Uangnya sudah pakai plastik, udah kan. Zaman berubah, terus semuanya berubah. Ditandai dengan sekarang kamera DSLR itu nanti lama-lama akan hilang karena semuanya ada di handphone. Kamera ada di handphone, kalkulator ada di handphone, segala macam ada di handphone. Maps sekarang nggak usah lagi nanya-nanya kemana-mana, nanya sama orang, Pak alamat ini di mana, udah tinggal Google Maps. Berita di luar negeri, di Mekah, di Madinah, teman-teman kita yang lagi pergi haji, bisa kita langsung kita terima hari ini juga. Semua sepertinya menjadi mudah. Semua yang tadinya jauh menjadi dekat. Itu positifnya. Tapi coba harus kita kenali juga sisi-sisi yang lainnya dari alat teknologi komunikasi ini. Peradaban Pak, nggak bisa kita cegah ini. Yang namanya handphone, laptop, tablet, segala macam alat-alat teknologi komunikasi, IT, itu tidak bisa kita cegah. Itu adalah peradaban. Tapi banyak dari kita yang tidak mampu memilih dan memilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Hampir saja ketika COVID kemarin kita memang sudah mengendalikan situasi melalui jaringan internet ini. Tapi hampir saja kami pemerintah daerah, pemerintah kota, saya dengan teman-teman di ASN ini, hubungan kami hampir saja menjadi jauh karena rapatnya pakai Zoom gitu. Rapatnya pakai Zoom, tiap hari kita kendalikan gini, yang dipasang cuma fotonya aja, orangnya lagi di luar, lagi nggak tahu lagi ngapain. Kemudian kita seringkali juga merasa cukup kalau Lebaran Idul Fitri, kemudian mengirim sebanyak-banyaknya
ucapan idul mohon maaf lahir batin semua lupa, di bawah nggak dihapus nama orang lain yang ngirim itu ke kita. Iya benar saya pernah ini mah punya orang lain kayak Ben katanya saya kirim ke ACC. Persoalannya bukan itu saja, serius nggak kita minta maafnya? Cuma ngirim 16 saja, sampai 200 sampai 500 sama Pak Muhammad cukup kirim kan? Coba kalau Pak Muhammad ketemu saya minta maafnya sungguh-sungguh, bener kan? Kalau dulu kita nyamperin orang tua kita, nyamperin saudara kita, nyamperin tetangga kita sambil bawa makanan, sekarang cukup aja, mohon maaf lahir batin ya. Mungkin kita lagi di WC tuh, lagi di toilet, jangan-jangan ngetiknya. Sedemikian menjadi tipis nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yang mempersatukan kita tadi. Dan banyak lagi asik aja gitu kan, ini apa orang bayar amat gitu ya, di kamar aja diem aja nggak kemana-mana, makan paling turun tuh kalau makan gini dia main HP, nggak taunya ikut judi online. Dan kemudian ketika kalah minjam pinjaman online, dan kemudian ketika kalah hutangnya numpuk, buntu pikirannya gantung diri. Ada di kita itu, gara-gara satu alat ya. Jadi sudah banyak. Nah, Pancasila yang mengikat kita, nilai-nilai Pancasila yang mengikat perbedaan-perbedaan kita sekarang diblurkan, disamarkan dengan teknologi komunikasi ini, karena kita tidak punya rem yang cukup pakem untuk memilih dan memilah mana informasi yang bermanfaat, mana informasi yang tidak bermanfaat. Coba lihat taburan. Dulu saya ke Polsek Ciputat sama Pak Kapolres, ada anak 14 tahun ditahan sama Polsek Ciputat karena rupanya ceritanya si anak ini pamit ke orang tuanya mau belajar ke rumah temennya, tapi jam 10 belum pulang, jam 11 belum pulang, jam 12 belum pulang, pagi-pagi ditelepon suruh datang ke Polsek, anak ditahan sama Polsek. Ternyata begitu dia kumpul-kumpul lagi belajar, dia diprovokasi sama orangnya pakai WhatsApp. Kita ditantangin berantem sama anak-anak gang di sana. Ayo kumpul di titik ini, kumpul mereka. Dibagikan golok, celurit, pedang, gear segala macam dibagikan. Cari musuh. Akhirnya cilakanya ibu-ibu yang mau belanja jam 4 pagi ke pasar Ciputat disabet punggungnya. Ya akhirnya berurusan, sekolahnya bubar, nggak naik, nggak bisa dipecat dari sekolahnya, masa depannya jadi suram, catatan kehidupannya dia pernah melakukan kejahatan pidana dan lain-lain sebagainya. Jadi alat ini bagus Pak, tidak ada yang bisa melarang teknologi komunikasi ini hilang dari peradaban kita, nggak bisa. Ini adalah sebuah kemajuan hasil olah pikir manusia. Yang kurang adalah kita tidak bisa memilih dan memilahnya. Di kita juga sempat kayak gitu kan kemarin-kemarin, diprovokasi pakai WhatsApp, akhirnya sempat terjadi keributan. Pak RT-nya sempat nginep di Polres, akhir bla 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 dan sebagainya. Kita ngaji ya Bu ya, suka ngedengerin Ustadz Adi Hidayat misalnya, ngedengerin di YouTube ya Bu ya, ngedengerin di YouTube gitu kan. Kalau kita langsung mendengarkan Ustadz Adi Hidayat itu 1,5 jam. Di YouTube paling 5 menit, paling 10 menit, nggak akan lebih lama. Karena dipotong dia, dipenggal-penggal. Jadi ilmunya dipotong. Siapa yang motong? Ya yang suka-suka, yang punya YouTube-nya. Siapa providernya dan sebagainya. Udah lagi ngaji enak-enak, ada tamu, ada tetangga datang. Assalamualaikum, matiin dulu handphonenya, ngobrol dulu sama tetangga. Lupa, nggak diterusin lagi ngajinya. Ngajinya sepotong. Udah ilmunya dipotong, ngajinya sepotong pula. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan sesungguhnya yang menurunkan, betul bermanfaat. Orang sekarang anak-anak belajar dari handphonenya sendiri kok. Anak saya kuliahnya sekarang mah ini hybrid ya katanya kuliahnya,
nanti kuliah, nanti melalui dan sebagainya. Yang Allah dalam hati. Inilah dunia kita. Tetapi yang saya khawatirkan ke depan, kita kemudian menjadi semakin jauh karena cukup mengucapkan minal aidin wal faizin ke tetangga sebelah, pakai WhatsApp aja udah, nggak perlu ketemu sama tetangganya. Jadi dalam kaitan dengan sosialisasi kita pada hari ini soal wawasan kebangsaan dan toleransi beragama, penguatannya, ayo sekarang kembali kepada sejatinya nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Boleh punya handphonenya nggak masalah, tapi nilai-nilai Pancasilanya jangan pernah lepas dari dalam pikiran kita, dari dalam hati kita. Bahwa tetangga kita, siapapun dia adalah saudara kita. Orang yang akan pertama kali menolong kita ketika rumah kita misalnya kemalingan, kebakaran, atau ada kematian, tetangga kita yang pertama kali akan membantu kita, bukan orang jauh yang. Jangan sampai anak-anak kita lebih suka curhatnya kepada temannya di Instagramnya, kepada temannya di Facebooknya, kepada temannya di ini. Dia lagi suka sama orang, sama lawan jenisnya, atau dia kesal sama gurunya, dia susah PR-nya dan sebagainya. Kemudian dia curhatnya kepada orang lain yang jauh, bukan kepada kita, kepada orang tuanya. Banyak fenomena yang saya pernah bikin satu surat edaran, Pak, ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat beberapa tahun yang lalu. Yuk, saya bilang jam 6 sampai jam 8 malam sepakat yuk kita matiin handphone kita, nonton bareng deh, TV bareng deh, kumpul lagi, makan bareng, sholat bareng bagi kita yang umat Islam, musyawarah apa, belajar bareng segala rupa. Nggak laku, Pak. Himbauan saya, ajakan saya nggak laku, karena memang suasananya sudah suasana seperti demikian. Jadi sekarang yang mengancam nilai Pancasila, bahwa Pancasila yang menguatkan kita, bahwa Yugoslavia tidak punya Pancasila, bahwa Uni Soviet tidak punya Pancasila, dan kemudian mereka berperang, kemudian mereka berpisah. Apalagi kita yang Jawa Tengah sama Jawa Timur aja beda, yang Jawa Barat dengan Banten saja beda Sundanya, belum lagi yang di Papua sana, belum lagi yang di Kalimantan, belum lagi yang di Sumatera, beda semua. Kalau tidak ada nilai ini, jangan-jangan kita nanti ke Surabaya harus pakai paspor lagi. Jangan sampai kayak begitu. Mari, jadi intinya adalah kemajuan peradaban manusia, kemajuan peradaban zaman ini harus kita imbangi dengan kecerdasan akal kita, kecerdasan hati nurani kita. Bahwa Indonesia ini adalah tempat di mana bumi dipijak, langit dijunjung kita. Siapapun kita, latar belakangnya apapun kita. Ini Bapak yang penting dalam penguatan nilai Pancasila saat ini, dalam penguatan nilai-nilai toleransi beragama dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, saya mengedepankan hukum dalam berbagai aspek. Dalam cerita kalau tadi ada keributan, saya kedepankan hukum. Ada satu gereja di Serpong Utara digugat, tapi IMB dan lain sebagainya sudah sangat lengkap dari kami. Digugat, bukan digugat, diprotes sama 1, 2, 3, 4, 5 orang. Wah inilah, ini bla bla macet lah, nanti bla bla segala macam ini, wah segala rupa. Beberapa tahun Pak Fahri paham itu, tidak selesai konflik ini. Akhirnya ketika berhadapan dengan saya bilang, IMB saya gugat ke pengadilan tata usaha negara, kita pakai jalur hukum. Kalau saya kalah, saya bilang bangunan itu saya akan merubuhkan. Tapi kalau Anda kalah, mundur Anda. Jangan sampai nanti Anda yang saya gugat ke pengadilan karena melanggar hukum. Di sidang gereja obor Pak di Serpong Utara kalah mereka. IMB saya memang sudah benar, sudah melalui seluruh proses. Pak Farudin sebagai Tobe sudah mengeluarkan rekomendasi, semua sudah dapat. Alhamdulillah. Sekarang berjalan dengan toh sekarang tidak ada apa-apa begitu. Ada lagi Ayoma, perumahan Ayoma di Setu apa di Serpong ya, itu ya, dekat perumahan De Latinos. Diprotes.
Kami sudah keluarkan IMB-nya, kami sudah keluarkan, dan karena semua sudah benar, diprotes. Oh ini mau banjir lah, ini bla 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 segala macam. Orangnya orang besar semua di situ kan, dari segala macam. Saya bilang gini aja, udah gugat IMB saya ke pengadilan tata usaha negara, gugat, saya bilang. Selagi-lagi saya tegaskan ke mereka, kalau IMB ini digugurkan sama pengadilan, saya akan merubuhkan Ayoma. Tapi kalau IMB membenarkan pengadilan membenarkan IMB saya, Anda mundur semua. Dan ternyata menang, Pak. IMB saya benar, karena memang seluruh prosesnya kami sudah jalan, tahapan sudah kami jalan. Ya sekarang jalan IMB. Perumahan Ayoma itu nggak ada apa-apa. Ini hanya sebuah fenomena aja gitu. Ada lagi, Pak, saya sudah mengeluarkan izin pemanfaatan lahan untuk satu gereja di Nusa Loka. Karena memang sudah benar itu dari seluruh site plan, seluruh persyaratan saya keluarkan. Izin pemanfaatan lahannya diprotes lagi. Saya bilang gugat, silakan gugat ke Pratun. Kebijakan saya mengeluarkan izin pemanfaatan lahan, gugat. Lagi-lagi saya bilang kalau saya kalah di Pratun, saya akan tarik ini dan saya akan gugurkan pemanfaatan lahan yang untuk gereja tadi. Tapi kalau Anda yang kalah, Anda mundur semua. Ya ternyata menang, Pak. Karena memang semua persyaratannya sudah saya penuhi dengan baik, begitu, dengan benar. Aturannya ini, ya ini yang saya penuhi. Jadi saya akan mengedepankan hukum dalam berbagai aspek. Ini ya. Dan ke depan, Pak, kita masih banyak lagi yang harus kita kerjakan. Terakhir dari saya sekarang ini sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan 2045. Dikuatkan dengan peraturan daerah nanti. Banyak strategi-strategi pembangunan, perspektif pembangunan sampai tahun 2045 nanti Tangsel ini akan menjadi seperti apa? Generasinya bukan generasi kita lagi, sudah generasi cucu kita mungkin. Mereka lah yang harus kita pikirkan masa depannya. Sekarang sedang saya susun itu, Pak. Sudah saya diskusikan, sudah berbagai macam masukan dan sebagainya. Tahun depan harus sudah berlaku. Karena dari tahun 2025 sampai dengan 2045 itu yang nanti akan menjadi pedoman kita. Tapi tidak selesai di situ, nanti harus diturunkan per 5 tahun. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua ngapain, 5 tahun ketiga ngapain, 5 tahun keempat ngapain. Ini kerja kita. Oleh karena itu doakan saya dengan Pak Wakil Wali Kota yang saat ini sedang kerja keras untuk menyusun konsep-konsep ini sebagai pedoman, sebagai panduan bagi seluruh masyarakat Tangerang Selatan. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan tepat pada waktunya. Bagaimana tidak, Pak? Kita beruntung, alhamdulillah, yang tinggal di sini orang Tangsel semua. Hari ini dari perspektif pendidikan saja, Pak. Kalau rata-rata lama sekolah tahun ini saya targetkan sampai 12 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah masyarakat Tangerang Selatan ini 12 tahun. Harapan lama sekolahnya sampai 14,5 tahun. Maka sampai dengan tahun 2045 harapan lama sekolahnya sudah lebih tinggi daripada itu. Sudah selesai sarjana semua, sudah S1 semua paling tidak minimal. Bagaimana tidak saya menargetkan, mendesain warga Tangerang Selatan dalam perspektif pendidikan sudah melampaui standar-standar nasional. Karena hari ini saja kita punya 12 kampus perguruan tinggi. Jadi Tangsel sedang berjalan menuju arah kota pendidikan. Kalau dulu Yogyakarta kita selalu dengar menjadi kota pendidikan, maka perlahan Tangerang Selatan sedang menuju kota pendidikan. Karena itu tenggat perguruan tinggi. Kalau tingkat SLTA-nya, SMA-nya, menu sekolah model apa anak kita, Pak? Silahkan. Semuanya tersedia di Tangerang Selatan. Hari ini, Pak, mau yang uang pangkalnya karena punya swasta yang ratusan juta ada, mau pondok pesantren yang 3.000 santrinya ada, yang khusus hafal Al-Quran ada, yang gratis bukan buat anak yatim ada, yang berbasiskan ke luar negeri. Kita punya British School, Japan School, German School ada di kita. Jadi kita nggak usah kemana-mana lagi nyekolahin anak-anak kita. Baru berdiri lagi S2 dari Monash University. Jadi lengkap kita akan. Jadi anak-anak generasi kita ke depan ini nanti akan menjadi anak-anak yang cerdas. Tapi infrastrukturnya harus kita siapkan.
Semua kebijakan-kebijakan pemerintah bersama dengan merangkul dari pihak swasta harus mengarah ke sana. Fenomenanya seperti itu. Sampai ke tingkat perguruan ulangi, ke tingkat sekolah dasar, ke taman kanak-kanak, PAUD-nya lengkap di Tangsel, Pak. Ini salah satu faktor yang sedang kami susun hari ini. Mudah-mudahan dalam penyusunan ini kami tidak mendapatkan kendala-kendala yang terlampau berarti. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian semuanya saja dalam kesempatan terakhir ini, bahwa kemarin tanggal 14 Februari kita sudah berpartisipasi secara aktif datang ke tempat pemungutan suara, melakukan mencoblos siapa legislatif kita, siapa presiden kita. Hasilnya sekarang sudah kelihatan dan sudah selesai semuanya. Yang saya banggakan adalah ada dua. Yang pertama, tingkat partisipasi di setiap tempat pemungutan suara di kelurahan di Ciputat ini sangat tinggi, alhamdulillah. Yang kedua, tidak ada konflik. Bedanya kita perbedaan sama orang di rumah sekalipun, hanya di bilik suara. Setelah itu kita bareng-bareng lagi, biasa lagi. Mungkin saya dengan istri saya beda pilihan soal legislatifnya, tetapi setelah itu biasa lagi aja gitu. Satu lagi, kita punya hajat. Semua warga Tangerang Selatan, nanti tanggal 27 November kita akan lagi melakukan pemilihan umum untuk memilih wali kota dan wakil wali kota di Tangerang Selatan. Se-Indonesia semua dilakukan pemilihan yang sama, Pak, tanggal 27 November. Walaupun saya dengan Bang Pilar belum habis masa jabatannya, nggak apa-apa. Tapi karena ini perintah undang-undang, Tangsel harus mengikuti mengadakan pemilihan kepala daerahnya lagi. Ya kita siapkan semuanya. Saya sudah siapkan anggarannya, saya sudah siapkan kebijakannya dan lain sebagainya. Tinggal nanti partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Karena kemarin kalau waktu pemilu legislatif itu satu TPS 300-350 paling banyak, nanti 600. Satu TPS itu 600, yang tadinya dekat 100 meter dari rumah kita, ini mungkin sedikit agak jauh lah, ya 200-300 meter, karena harus di regrouping beberapa TPS, karena satu TPS-nya 600 pemilih. Ya, yuk kita nanti datang ke tempat-tempat pemungutan suara pada waktunya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Saya izin untuk melanjutkan tugas saya yang lain. Saya harus mengukuhkan pasukan pengibar bendera untuk 17 Agustus yang akan datang. Mari kita meriahkan peringatan kemerdekaan di tempat kita masing-masing, Pak, di RT kita masing-masing, di RW kita masing-masing. Nanti Pak Camat dengan Pak Lurah ikut upacara sama saya di Brigade Kavaleri, di sana di Batalion Kavaleri kita semua. Tapi di sini lomba-lombanya Pak Camat, Pak Lurah, nanti kita adakan, silakan. Lomba seru-seruan aja, Pak, untuk mengikat kembali nilai-nilai kultural kita, nilai-nilai Pancasila kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon izin, mohon pamit. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Wali Kota Tangerang Selatan yang dengan Allah dan melanjutkan Ayo. Boleh. Saya fotoin. Mana fotonya? Ayo. Oke, datang semua ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3 kita sama. Ya, kemarin aja, Pak. Ada 2 lagi, Pak. Oh. Pak, ayo.